Jadi waktu itu pas kita terbang ke sana kita nggak takut. Nggak takut Tapi sama sekali? nggak takut. Hai Cika, Yeah, miss you. miss you more. Seneng banget aku. Jadi buat teman-teman semua yang baru gabung, perkenalkan aku sama Cika di sini. Kita bakal sharing di sini, sharing with Diva, ya. #sharing with Diva. Di sini bintang tamunya adalah Cika. Tolong Cika perkenalkan dulu diri kamu. Nama, kerja di mana, udah berapa lama? Nama aku Niwayan Tangkas Cika Manik Suadi. Oke. Panggil Cika. Panggilannya Cik-Cik. Cik-Cik. Oke. Kerja jadi pramugari di Batik Air. Batik Air. Slogan Batik Air apa sih, Cik? Journey begins. Journey begins. Oke. Udah berapa lama Cika di Batik Air? Ini tahun ke-5 di Batik. Ke-5 ya. Ya buat teman-teman, Cika ini udah jadi senior awak kabin ya. Tolong ya. Cika bukan awak kabin ala-ala ya. Dia udah senior awak kabin. Udah memimpin suatu penerbangan, benar nggak, Cik? Betul. Benar. Oke. Di sini Cika bakal sharing buat teman-teman semua. Pasti udah pernah baca berita, artikel dan sebagainya kalau Batik Air di bulan Februari itu kita baru mendengar yang namanya coronavirus, dan Batik Air adalah satu-satunya maskapai yang berangkat ke Wuhan dan menjemput warga negara Indonesia di Wuhan. Benar apa enggak? Benar. Jelasin gimana tadi awalnya kamu memutuskan untuk berangkat ke Wuhan. Ini kan sebagai volunteer ya nggak sih? Bukan ditunjuk dari Batik Air kan? Iya. Oke, ceritanya gimana? Awalnya itu sempat dihubungin dulu sama atasan. Kalau ada rencana kita terbang ke Wuhan gitu. Oke. Ini kayak nge-confirm dulu, entah lagi sakit kah kita atau lagi merasa badannya nggak fit. Soalnya kan kita mau ke satu tempat yang lagi happening banget masalah virus. Benar. Gitu kan. Iya benar. Kita yang kesana kita harus dalam keadaan fit, nggak boleh sakit. Entah cuman meriang doang deh, tetap kita nggak boleh berangkat. Gitu. Berarti ada cek kesehatan dulu ya sebelum berangkat? Ya, awalnya ditelepon dulu, dihubungin. Kita ada rencana nih terbang ke Wuhan, penjemputan warga negara kita untuk bawa pulang ke Indonesia gitu. Kamu lagi sakit nggak? Atau lagi waktu itu ditanya lagi datang bulan nggak? Soalnya mungkin kalau lagi datang bulan itu imun kita juga. Ya. Imun ya, benar-benar. Lalu? Aku bilang kebetulan lagi nggak ada, lagi fit aja gitu waktu itu. Terus, oh ya udah berarti nanti Cika kalau dimasukin ke daftar yang terbang nggak apa-apa ya gitu. Terus ya udah aku bilang, oh iya nggak apa-apa, saya lagi fit, lagi nggak ada masalah kesehatan gitu. Dan sebelum berangkat pun kita tetap cek kesehatan. Kebetulan ada difasilitasi untuk kayak vaksin, terus sama suntik vitamin tuh, dan diberikan vitamin juga sama perusahaan gitu. Oke, jadi yang masuk ke dalam list ini sebenarnya yang punya rating pesawat 330 kan, pesawat besar kan? Yang punya rating aja. Berapa kru sih yang punya rating pesawat 330 di sana kalau kamu tahu? Kalau waktu itu aku kurang tahu sih. Berapa? Masih sedikit kah ya? Iya, belum sampai 100 orang deh. Oh, oke. Jadi dimasukin ke list. Persiapannya ada persiapan kesehatan segala macam. Habis itu ada persiapan apa lagi? Setelah cek kesehatan itu kita ada briefing biasa sama kantor sih, dikumpulin dan ada fix ini orang-orangnya. Waktu itu yang 11 orang kita berangkat, kita briefing di kantor kayak dijelasin ritmenya kayak gimana sih, nanti kalian penjemputan WNI itu gimana, terus kayak gimana biar kita nggak worry, nggak yang makin takut malah mau kesana gitu. Mereka kayak ngasih advice gitu sih. Terus sama ngingetin gue inget tuh kayak nanti kalian kan bawa, ibaratnya itu saudara kita orang Indonesia yang ada di sana, kita mau bawa mereka pulang ke kampung mereka di Indonesia. Jangan dibedakan antara mereka sama penumpang kita biasa. Jadi tetap yang kayak harus
baik ke mereka, harus ramah ke mereka, jangan yang ngejauhin banget, jangan sentuh saya, jangan ngomong sama saya kayak gitu, ya nggak boleh gitu. Di negara yang ada virus kayak gitu. Kamu takut nggak sih dari awal mau berangkat? Nggak takut, kayak was-was gitu nggak sih? Karena aku aja yang nggak terbang ke Wuhan, tapi kemanapun aku terbang, aku kayak, duh gimana nih kalau penumpangnya positif gitu kan? Karena kita kan berhadapan sama ya penumpang yang kamu nggak tahu itu dia positif apa enggak. Nah sekarang kamu pergi ke tempatnya nih, ke sumber virusnya gitu kata orang ya. Gimana perasaannya? Setelah pertama ditelepon sama chief yang bukan nawarin sih, kayak menjelaskan ada kegiatan ini, aku langsung pas bilang, oh iya saya nggak apa-apa terbang ini, kan setelah mati teleponnya langsung mikir, kok aku mau ya gitu, kok aku nggak nolak ya, aku pikir kayak gitu, aku nggak nolak aja gitu. Terus aku setelah dari ditelepon chief itu, aku teleponan sama orang rumah, sama mama. Waktu itu mama kan kerja di kesehatan juga. Terus bilang, lama nanti ini Batik ada rencana buat jemput warga negara kita di Wuhan gitu. Terus Cika bilang nggak apa-apa kalau dimasukin jadi krunya di sana gitu. Terus mama cuma, oh ya udah nggak apa-apa kalau emang kamu disuruh ke sana, itu baik loh. Gitu. Keluarga ngedukung ya, Cik? Iya, yang penting jaga kesehatan, terus yang bersih aja pokoknya, minum vitaminnya dari sekarang kayak gitu. Dapat fisiknya tuh dari sekarang gitu. Mama cuma gitu. Jadi aku, oh ya udah mama udah dari kesehatan aja mama bilang kayak gitu, ya udah aku ikutin aja. Langsung kayak, oh ya udah deh gitu, langsung kayak tenang gitu sih. Oke. Terus aku penasaran juga sih. Kan kamu terbang nih ke sana. Kamu bawa dokter dan segala macam kan katanya ya? Iya. Setelah sampai sana butuh proses berapa lama sih untuk kembali lagi ke Indonesia? Waktu itu berapa lama ya? Pokoknya waktu itu seingat aku, kita ada barengan evakuasi warga negaranya itu dengan 5 negara lain selain Indonesia. Tapi aku lupa aja. Pokoknya waktu itu ini sebelah kita tuh evakuasi juga. Waktu itu kaptennya bilang kayak gitu kan. Terus jadi mungkin karena ada beberapa negara yang berbarengan evakuasi, jadi emang agak lama waktu itu tuh. Pokoknya kita baru bisa boarding itu tengah malam, karena kita nyampe di sana kan sekitar jam 8 apa jam 7-nya Jakarta. Kita nyampe sana tuh udah gelap. Baru bisa boarding itu pokoknya tengah malam yang menuju subuh gitu, baru bisa boarding. Karena kebetulan kita tuh banyak juga kan, 200 sekian kan penumpangnya. Jadi emang prosesnya, dan mereka di sana di screening 3 kali untuk yang kesehatan itu ada 3 kali screening, jadi lumayan lah lama. Jadi di pesawat kita yang prepare yang kayak mempersiapkan diri pakai APD lah, pakai ini, terus kita takutnya kita kecapean, kita istirahat gantian gitu. Jadinya kita manfaatin waktunya buat istirahat aja di pesawat. Berangkatnya langsung pakai APD itu ya? Apa di sananya pakai APD? Pakai APD-nya tuh menjelang boarding, soalnya kita juga sampai sana pintunya tidak dibuka sampai kita baru mau boarding gitu. Jadi kayak minimize kontak udara sama luar juga kan. Jadi kita belum buka pintu sampai kita mau boarding, baru kita pakai itu APD-nya. Lumayan lama lagi makanya, karena kan kita belum pernah ya kan. Iya. Kita sana kesini terus kayak ribet sendiri sama rambut kita kan. Iya. Banget kan. Dibuka nggak rambutnya? Oke, pertanyaan aku gini banget ya. Karena kita pakai kayak ada hoodie-nya gitu lah ya, tapi dari kalau itu kita nggak lepas, rambutnya itu nusuk banget karena dia menekan. Ya udah akhirnya kita sepakat ya udah kita buka aja gitu. Yang penting masih rapi, diikat lah atau di apa gitu. Karena ini juga kan, pokoknya waktu itu juga kita dipesenin fleksibel aja, yang penting kita nyaman dan nggak ada masalah sama kitanya gitu. Berapa jam sih Cik dari Jakarta ke Wuhan? 6 kalau nggak salah. 6 jam. Terus balik dari Wuhan, oke, kamu penumpang boarding, itu sama sekali nggak ada kontak kan sama mereka ya? Iya. Apa kamu harus ada servisan? Jadi kita untuk minimize kita kontak sama penumpangnya, kita itu sudah ready makanannya itu di seatnya masing-masing penumpangnya. Oh, tetap ada servis makanan ya? Sebelum mereka boarding, sebelum mereka masuk pesawat, kita tuh sambil nunggu yang sekitar berapa jam itu di pesawat, kita taruh sama air mineral dalam kemasan gitu yang 600 ml di seatnya penumpang.
itu. Jadi penumpang masuk udah langsung ada makanannya. Bahkan waktu itu baru masuk langsung makan penumpangnya. Mungkin kan kelamaan nunggu juga mereka. Iya kali. Semua dari Wuhannya langsung, ada yang dari daerah-daerah masing-masing dan ada yang dari subuh udah naik bus. Wow. Karena kita kan bayangin aja kita mau take off jam berapa, mereka udah ready dari jam berapa dari capek daerah lah pasti. Iya. Dan dikoordinasi yang kedutaannya di sana, kedutaan Indonesia di Wuhan itu. Oke. Jadi kamu nggak perlu melakukan servis apapun, maksudnya apa-apa lagi selain kamu udah taruh tuh makanan di meja penumpang, terus take off biasa, nggak ada kegiatan apapun. Nggak ada. Jadi waktu itu cuman yang boarding pun dari bagian Kementerian Kesehatan sama dari TNI. Mereka yang kayak koordinir penumpang, mengarahkan penumpang, terus di depan pintu pesawat tetap cek suhu sekali lagi. Jadi benar-benar seketat itu gitu loh untuk kesehatan, karena kan kita nggak main-main ya, kita mau bawa mereka ke Indonesia ya jangan sampai ada virus gitu. Iya, mereka pakai masker dan gloves juga nggak sih waktu itu? Apa mereka pakai masker, terus emang dibawain masker juga dari pesawat, jadi setiap kalau nggak salah tuh 3 jam itu nanti semuanya dibagiin masker buat diganti yang baru. Oke. Karena maksimal 3 jam kan. Pengalaman baru ya, Cik? Ya, baru banget. Kalau gitu ya lihatnya. Aku belum pernah sama sekali ngerasain pakai APD. Katanya kan kalau misalnya sekarang maskapai aku kan pakai APD kalau terbang. Oh. Iya, jadi kayak benar-benar APD gitu loh. Bukan. Tapi ke beberapa negara doang sih, nggak semuanya. Iya. Nah, aku belum sempat ngerasain itu. Sekarang kan kamu udah pernah ngerasain, katanya emang nggak bisa minum. Maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain nggak sih? Takut terkontaminasi juga ya? Iya, jadi itu tuh itu pakai APD kayak pakai jas hujan yang sampai kepala gitu, cuman lebih tebel gitu. Kalau yang APD yang aku pakai ya lebih tebel jas hujan. Jadi kalau waktu itu pas pesawatnya masih di ground kan, jadi nggak AC-nya tuh nggak maksimal kayak kita in-flight kan, karena dia juga hemat bakar juga waktu itu. Jadi kita ngerasa gerah banget nih pas di bawah, apalagi maskernya yang N95 yang itu bener-bener minim banget untuk udaranya masuk ke dalam hidung gitu, dihirup itu minim banget kan. Wow. Kita pakai itu dapat bootnya, terus ada bajunya juga yang sepaket sama hoodie gitu, jadi resletingnya sampai sini yang nutupin banget gitu. Terus glove-nya tuh yang kayak kacamata renang gitu kan. Gitu. Terus N95 glove yang kayak orang tebel banget, pokoknya glove itu kayak orang yang cuci piring gitu loh. Gimana sih? Latex ya? Iya, latex itu yang dan enggak, kalau di pesawat menurut aku nggak setebel yang itu, tebel banget gitu, dia sampai rasanya nggak bisa megang gitu loh. Berarti kamu selama 6 jam nggak bisa ngapa-ngapain ya nggak sih? Apa bisa ke toilet? Gimana? Kalau toilet, jadi kita tuh sebelum pakai baju itu puas-puasin minum, makan, kita ke toilet, pokoknya jangan sampai nanti in flight kita ke toilet. Bisa aja sih ke toilet, cuma kan ribet ya, buka segala macam. Terus kita bawa orang 200-an orang itu yang habis dari satu negara yang habis kena virus, ya takut mereka jadi carrier kan, virusnya ada di baju. Terus kita mau buka masker pun takut minum. Benar. Sampai aku ngerasain pengalaman yang benar-benar aku paling kaget dari Wuhan waktu itu kan ke Batam ya. Wuhan ke Batam, di Jamsit aku duduk. Kita wajar kita ngantuk ya. Itu dari jam berapa pagi ya? Pokoknya jam 3 pagi kalau nggak salah itu kita baru mau take off dari Wuhan itu. Sampai sempet kayak aku kaget, sesak nafas tiba-tiba, kan nggak bisa nafas bener-bener pakai masker itu. Jadi lagi duduk kayak gitu, kaget sendiri karena nggak bisa nafas gitu. Karena panik nggak sih? Apa emang karena masker? Kayaknya karena kan kecapean ya, kita semua sama sih kecapean, karena dari jam 1 siang dari Jakarta baru mau take off lagi tuh hampir 12 jam kemudian. Kayak di pesawat, terus capek iya, ngantuk iya, capek kan, terus kayak kepikiran kali ya, jadinya itu sesek sendiri. Iya. Ya aku nih sama yang lain, semua ngerasain. Tapi nggak apa-apa, pengalaman baru juga. Oke, jadi bulan Februari belum ada kasus sama sekali di Indonesia, jadi ya wajar orang-orang kita pada belum aware tentang hal itu. Nah, menurut aku
aku di Indonesia juga menganggap kalau si coronavirus ini nggak terlalu membahayakan, bahkan nggak mungkinlah mematikan gitu loh. Menurut kamu gitu juga nggak sih waktu kamu terbang ke Wuhan? Apa kamu udah aware? Apa kamu mungkin ngerasa ya udahlah cuman virus kayak flu gini gitu? Mikir nggak sih kayak gitu apa enggak? Waktu itu sih mikirnya kayak, oh ini virus mematikannya cepet banget nularnya. Mematikan, nularnya cepet. Terus aku mikir, waktu itu juga, gimana dong kalau misalnya amit-amit aku kena, atau enggak teman-teman yang berangkat bareng tuh kena gitu kan. Benar. Lagi udah ada protokol kesehatannya, terus di dalam pesawat ada dari staf-staf Kementerian Kesehatan juga, dokter-dokter spesialis gitu. Jadi kita lebih agak tenang waktu itu. Udah yang penting maskernya jangan dilepas, terus nanti masker dan segala macamnya baru dilepas setelah kita udah sampai gitu, benar-benar jangan dilepas biar meminimais penularan virus apapun atau apapun lah pokoknya. Jadi waktu itu pas kita terbang ke sana kita nggak takut. Nggak takut sama sekali? Nggak takut. kayak waktu itu kan kita cewek-cewek berlima doang nih krunya, yang lainnya kan cowok-cowok nih. Kita berlima 6 cowok berarti ya? Iya, 6 cowok 5 cewek. Pasangannya kok kan? Terus pas di sana tuh pas kita kumpul lagi briefing gitu, mau persiapan berangkat tuh kita kayak tegang banget kan, kita berdoa, terus kita kayak nggak bisa diam, kayak aduh ntar gimana ya gitu, kayak kepikirannya malah takutnya apa ya, kita pulang-pulang pengen pulang ke rumah tapi kita bawa penyakit gitu. Jadi carrier ya. Untungnya ternyata kita di karantina bukan emang observasi katanya bahasanya. Bahasanya bukan karantina ya? Bukan observasi, karena kan kayak ya kita diobservasi ini kira-kira mereka bawa virus apa enggak gitu. Observasi. Dulu bahasanya observasi, sekarang bahasanya karantina. Iya, karantina mandiri ya kan. Dulu iya, self quarantine ya kan. Observasi. Terus, jadi kita setelah diobservasi baru kita kayak lebih tenang, kan katanya inkubasi virus itu 11 sampai 14 hari waktu itu aku dapat itu. Nah, ya udah sampai maksimal aja 14 hari kalian di sana. Jadi kita kayak lebih ngerasa oh ya udah 14 hari kita bisa pastiin kita nggak bawa virus. Jadi kita mau balik lagi ke keluarga atau balik lagi ke rumah. Jadi udah setelah di karantina jadi jika setelah kembali dari Wuhan nggak langsung balik ke Jakarta ya, kalian ke Batam, Natuna Island. Kegiatan di sana apa aja waktu di Natuna Island? Itu dikasih exercise kayak gitu kan? Latihan gitu, olahraga lah. Jadi Cika adalah salah satu pramugari di Batik Air yang memvolunteerkan diri untuk menjemput warga negara Indonesia di Wuhan, which is dia udah cerita tadi, sharing pengalamannya gimana. Sekarang aku akan next pertanyaan selanjutnya tentang terbang selama pandemi. Karena aku so far nggak terbang. Aku terakhir terbang bulan Maret, pertengahan Maret. Sampai sekarang aku nggak terbang. Jadi aku tidak merasakan apa yang para cabin crew di luar sana rasakan terbang selama pandemi. Tolong jelaskan kepada kami semua, apa bedanya sekarang kamu terbang di hari-hari biasa dengan terbang selama pandemi? Karena banyak juga cabin crew yang nggak terbang pas pandemi. Tapi kok kamu masih terbang aja sih, Cik? Aku terbang karena aku suka sekali terbang. Itu udah kayak jiwaku banget gitu loh, Fa. Kalau nggak naik pesawat kayak bukan pramugari ya nggak sih gitu. Gabut ya di rumah ya. Terus bedanya apa? Bedanya adalah pakai masker. Kemana-mana terbang pun pakai masker. Terus walaupun aku announcement pun di pesawat tetap pakai masker. Wow, itu emang clear ya? Clear, malah kayak penyanyi gitu loh, ada filternya. Oke. Terus lebih cepet capek karena
oksigennya kan nggak terlalu banyak kayak biasanya. Terus kegiatan sama aja kayak biasanya gitu. Jadi lebih capek aja sih, lebih cepet capek, ngap gitu loh. Aku sempat ngerasain juga terbang waktu itu, kayaknya 3 kalian terbang pakai masker dan sarung tangan, gloves. Itu benar-benar aku malah nggak ngerasa hygiene-nya nggak dapet. Karena aku ngerasa dengan aku memakai gloves ini malah hygiene-nya gimana gitu. Kamu ngerasa gitu juga nggak sih? Sama sih, aku malah sampai sekarang misalnya aku kan kalau misalnya boarding aku di depan ya greetings, welcoming penumpang. Aku malah nggak pakai glove, tapi cabin yang di bagian tengah yang boarding, yang sentuh barangnya, yang segala macam mereka pakai glove gitu. Nah, kalau aku biasa setiap setelah selesai boarding, setelah tutup pintu cuci tangan dulu gitu. Terus sanitizer tuh selalu ada di samping aku gitu loh, udah ready buat dipakai. Karena ya sama kayak kamu, aku ngerasanya lebih kotor malah pakai glove. Lebih kotor, bener. Karena kan bener banget sampai kering. Jadi kamu pakai glovesnya kapan? Pakai glovesnya ya service, sebelum service gitu. Setiap service di pesawat invite pakai glove. Covid crew pakai masker juga nggak sih? Pakai lah ya. Sama pakai masker juga. Itu dibagiin ya sama batik ya maskernya? Iya. Biar maskernya bagus gitu loh. Iya kan? Aku suka loh maskernya. Putih gitu. Ini gitu kan? Biar nutup aku gitu yang cabi. Aku mau tanya, pakai lipstick wajib nggak sekarang? Enggak, oke. Karena di perusahaan aku nggak wajib soalnya. Oh iya. Katanya maksudnya setelah pandemi ini jadi nggak diharuskan untuk menggunakan lipstick. Kalau lagi pakai masker gitu. Awal-awal juga kan kayak ya tetap harus dong, kayak gimana ya perusahaan. Setelah berapa hari itu kita pakai masker tuh langsung udah deh, mulai sekarang nggak diwajibkan pakai lipstick. Itu kan perbedaan pada saat kamu terbang. Perbedaan boarding dan disembark. Kita sempat bahas itu gimana perbedaannya. Kan kalau misalnya awal-awal maksudnya di keadaan normal biasa ya boarding aja, disembark aja. Kalau misalnya pandemi gini ada bedanya nggak? Bedanya sih ada. Kalau di airport itu udah di share infonya mungkin ya sama staff-staffnya. Kalau boarding kayak bertahap gitu loh masuknya, nggak yang langsung boarding seabrek antri gitu, nggak bisa. Jadi kayak kebetulan terbang, mereka di daerahnya tuh boardingnya per 20 penumpang. Jadi 20 penumpang pertama stop dulu, baru 20 lagi gitu. Terus kita juga di pesawat kan ada announcement-nya juga untuk yang biar selama boarding tetap jaga jarak minimal 1 meter antara penumpang. Itu untuk boardingnya sih begitu ngerti karena itu setiap airport yang punya tanggung jawabnya kan. Aku cuma tinggal terus sama kayak mastiin jarak aja. Kalau misalnya agak padat nih aku stop dulu yang di depan biar tengah masuk dulu, baru yang belakang masuk lagi gitu. Nah untuk setelah kita landing di satu airport kita ada announcement yang arahin penumpangnya buat turunnya itu per 5 row ya. Jadi bisnis kita kan berarti ada bisnis kelas kelasnya keluar kan, habis itu baru 5 baris ekonomi, lanjut lagi 5 baris kayak gitu. Dan penumpang nggak boleh ambil bagasi dulu di luggage bin di atas sampai gilirannya datang. Misalnya gilirannya dia buat turun, giliran dia baru boleh diambil gitu. Oke. Atur sih jadinya penumpang juga nggak kayak yang biasanya landing terus udah baru pesawatnya berhenti langsung berdiri ya kan ngambil tas. Baru touchdown ya, baru aja touchdown langsung lari ke depan, nggak kayak gitu lagi. Lebih enak aja sih. Mereka diwajibkan pakai masker nggak sih? Iya, penumpang pakai masker. Bahkan yang anak kecil gitu juga pakai masker, lucu. Katanya anak kecil nggak baik tau pakai masker di bawah 2 tahun. Iya, aku juga sempat dengar sih itu ceritanya. Cuman ya aku juga nggak, malah lebih kasihan kalau anak kecil dibiarin gitu aja. Dia pakai masker
gimana ya, nggak ngerti juga Ya, sih. abisan kenapa sih pada masih traveling gitu loh pada saat seperti ini, bawa anak kecil lagi kan kasihan ya. Kemarin Tapi aja mungkin ada keperluan mendadak. iya, aku bawa kayak anak-anak kecil 2 gitu, kakak adiknya yang pakai masker, dua-duanya lucu gitu sih lihatnya. Cuman apa ya ampun, lebih mendingin mereka nggak naik sih dibanding mereka ikut gitu. Iya, benar. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Cika udah menjawab pertanyaan aku. Pertanyaannya, Aku mau nanya sebagai cabin crew, sesama cabin crew, ada habit yang berubah nggak untuk masalah hygiene? Apalagi dengan kamu terbang dan kamu sharing kan di sana, namanya akomodasi kita sharing ya sama teman yang lain, sama kru yang lain. Jadi kita kan harus membiasakan hygiene habit itu ada gitu. Nah ada bedanya nggak sih kamu? Aku tahu kamu orangnya bersih banget nih, tapi ada bedanya lagi nggak setelah pandemi ini mungkin, apalagi dengan masker yang dikasih sama perusahaan itu gimana? Berapa sih yang dikasih? Dicuci dulu nggak sih? Dicuci. Iya, Setiap terbang, habis terbang. itu kan Gimana? masker apa dia modelannya. Jadi ya memang dicuci setelah setelah terbang pakai dicuci gitu, dan kita dikasihnya nggak cuma satu kan, jadi kayak ada spare-nya buat kita next day pakai yang lain gitu. Oke. Kalau hygiene-nya pasti beda banget sih, lebih yang kerjanya tuh kayak pengen cuci tangan terus kerjanya kayak bener, sampai luka-luka pakai hand sanitizer mulu di pesawat. Iya, sumpah sanitizer cepet banget habisnya kan, karena habis ini semprot lagi. Kan kayak ngeliatin ke penumpang, misalnya lagi boarding nih, aku colong-colong gitu pakai sanitizer, maksudnya biar mereka juga kayak gitu karena aku pakai, cuman aku doang. Sengaja lah misalnya lagi mau announcement kan, welcome, setelah tutup pintu, penumpang kan banyak yang noleh-noleh, ngintip-ngintip gitu kan. Iya. Kali ya. Mendikte ya seolah-olah ya mbaknya ya. Iya, biar mereka kebiasaan juga cuci tangan. Servisnya ada yang beda nggak? Ada, kita sekarang semuanya tuh tertutup pastinya, nggak ada yang hot meal gitu, nggak ada Pak untuk sekarang. Sementara ini. Jadi nasinya tuh yang refreshment aja, air mineral yang kemasan gitu, sama kalau nggak roti biasanya sandwich yang gitu-gitu, pokoknya semuanya tuh di cover, nggak ada yang terbuka gitu. Kalau penerbangan panjang nasinya sama air mineral sama apa namanya, biasanya sih kalau lebih dari 2 jaman, misalnya kayak Jayapura mungkin servisnya tuh nggak sekali gitu. Kalau aku kemarin kan rata-rata tembangnya yang 2 jam, cuman sama roti gitu yang di belakang, jadi di depan dia bisa juga air mineral sama bedanya sandwich gitu doang, bedanya ya dibandingin dulu jauh banget lah, maksudnya kayak, tapi gimana, kita harus jaga hygiene juga kan, nggak bisa kasih makanan kayak memprioritaskan inilah hygiene-nya nggak sih? Bukan cuma buat kita yang nanti collect, kita yang nanti megang, maksudnya kita kan nggak tahu ya sampah-sampahnya penumpang gitu kan, buat kita juga, buat penumpang juga gitu, biar nggak yang mereka jadi kayak, ini makanannya kayak gini, tadi dibuka nggak ya kan, jadi orang mikir juga kan. Iya. Dibungkus mungkin lebih baik buat mereka. Di business class Cik, itu kan kalau kita servis biasanya di business class, itu kan kita pakai cutlery-nya kita yang siapin, plate-nya kita yang siapin. Itu gimana kalau semuanya di cover? Ya jadi kita kasihnya ya semuanya udah dibungkus Pak, nggak yang kayak dulu, jadi kayak kita beda. Kita nggak plating lagi. Jadinya samain dulu karena semuanya di cover gitu. Dan kalau dulu kan masih yang nata sendoknya, nata ininya, logonya gitu. Mbak, tolong. Logonya harus menghadap penumpang, tolong gitu kan. Iya. Sekarang udah nggak lagi? Enggak, udah nggak kayak gitu. Oke. Wow. Penumpang selama ini ya Pak, aku terbang, penumpang bisnis mau makan. Penumpang bisnis nggak ada yang mau makan. Sebelum dirubah servisnya jadi yang kayak sekarang pun, penumpang nggak ada yang pernah mau makan. Setelah aku amatin tuh mereka nggak pernah mau ke lavatory, ke toilet tuh mereka jarang banget ada yang mau ke toilet. Jadi aku juga ngerasa ya pasti mereka takut sih buka maskernya di pesawat gitu loh buat makan. Iya, iyalah. Jadi
Makanya kita aja sebagai kru, takut nggak sih ke toilet? Ya aku juga nah, ini mending nanti deh gitu. Tapi kalau ke toilet bersih, kita bawa ini sendiri, sanitizer segala macam. Terus aja higienis lagi. By the way, destinasi yang dibuka sama Batik Air udah semua apa masih beberapa sih? Domestik. Sebenarnya kalau rute-rute dominan tuh yang sekarang tuh yang di Pulau Jawa. Oke. Setelah beberapa minggu ini udah mulai buka lagi, kayak kemarin ada ke Jayapura mulai ada lagi. Terus ke beberapa daerah yang biasanya kita jarang lah buka tuh sekarang udah mulai buka. Cuman frekuensi penerbangannya juga nggak sebanyak dulu. Jadi misalnya biasanya nih Jakarta Jogja kita sehari ada bisa berapa banyak? 12. Ingat ya banyak. Oke. Juga ada pembatasan ya untuk penumpang ya, Cik? Iya, ada 50% ya maksimal ya? Sekarang 70 sih, Fa. Sekarang udah naik 70. Ya, soalnya jadi tuh kan penumpang duduknya di seat Bravo sama Eko yang di middle seat itu dikosongkan. Nah, adalah beberapa yang mungkin bepergian sama keluarga, istri, ibu, bapak, anak. Jadi kita masih bisa mereka yang berkeluarga duduknya satu baris, kayak di middle-nya tetap diisi gitu. Dan kalau orang-orang yang kita misalnya bepergian bareng nih, dari awal kan kita bareng dari di airport, di gate, dan pesawat, ya nggak apa-apa kita bareng, asal kayak di confirm dulu sama staffnya. Oh nih mbak bepergiannya bersama, iya bersama, ngapa nanti sebaris kayak gitu. Kasian juga kan kalau aku sama anak aja itu kayak kasian aja ngeliatnya penumpangnya. Iya juga sih. Karena kita ngebahas cara tadi kamu pembatasan tempat duduk ya. Aku mau nanya, kamu bisa jelasin nggak ke teman-teman semua juga syaratnya sekarang nih dari Batik Air deh, karena kayaknya tuh seragam nggak sih maskapai di Indonesia, persyaratan untuk bisa terbang. Sebelumnya aku tahu kalau bisa terbang itu hanya untuk perjalanan bisnis ya. Sekarang katanya masyarakat umum pun udah bisa terbang dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Ya. Gimana tuh, Cik? Apa aja sih persyaratan yang harus mereka kalau yang mereka itulah pokoknya. R ya di follow. Iya. Instagram @batik sama di Facebooknya juga ya Batik Air. Iya. Bisa cari info. Cari info Batik Air di situ ya @batik air. @batik air. Oke. Tolong dijelaskan persyaratannya yang kamu tahu aja. Oke, yang aku tahu yang pastinya harus menyertakan hasil rapid test. Rapid test yang berlaku sekarang 3 hari dari dia dari tesnya. Atau ada beberapa daerah juga yang harus menyertakan swab test. Influenza. Oke. Swab test. Swab test itu kayak. Berarti rapid test plus swab test gitu? Enggak semuanya. Enggak semuanya plus gitu. Maksudnya enggak semuanya dua-duanya. Ada beberapa daerah yang cuman rapid test aja. Tapi ada juga yang beberapa daerah perlu dua-duanya. Oke. Yang aku tahu perlu dua-duanya itu kampung aku sendiri, Bali. Pantesan aku jadi nggak bisa kemana-mana nih karena itu. Ya kan? Tapi kan kamu kalau mau keluar dari Bali bisa sih Pak sebenarnya sekarang. Enggak, ini aku cari alasan aja. Itulah kenapa aku di sini, aku tidak pulang karena susah banget masuk Bali, ya kan? Batas maksimal dari rapid test 3 hari kan? Ya, rapid test 3 hari, untuk tes swabnya itu 7 hari. 7 hari swab test. Oke. Ya. Dan terus apalagi? Aku tahu juga kalau misalnya di daerahnya nggak ada fasilitas untuk rapid test atau swab test, dia harus menyertakan surat keterangan dia bebas COVID, kayak surat keterangan sehat gitu loh, bebas COVID dari daerahnya dia. Mungkin dari flight lah ya, istilahnya. Gitu. Oke. Terus kayak beberapa daerah ada yang aku tahu, misalnya kayak ke Manado, dia nanti landing Manado ada rapid test lagi di Manado, walaupun di sini dia udah di rapid gitu, kayak double. Oke. Double. Iya, kayak gitu. Sama paling udah sih beberapa daerah paling kayak cek suhu doang, kayak di rumah Diva tuh di Padang, sebelum keluar dari airport aku diberhentiin mobilnya, harus cek suhu semua dalam mobil tuh yang masuk ke Padang.
Keluar airport. Jadi keluar airport, pinggir jalan ada kayak tenda-tenda dari petugas kesehatan gitu, Fa. Terus kita semua turun, kita cek suhu lagi di sana. Kalau udah memenuhi syarat baru kita boleh masuk. Dan masuk kota gitu. juga di Padang kayak gitu lagi, cek suhu lagi. Wah, aku nggak tahu itu. Biar tahu. Iya. Tapi di Padang emang agak ini sih menurut aku ya, bagus gitu loh penanganannya mereka. Di Bali juga aku kayak wow banget sih di Bali sama bapak-bapak pecalang. Mereka emang ada di setiap banjar. Aduh, aku salut banget. Mengharuskan kita untuk menggunakan masker. Wajib. Diawasi banget ya pasti ya. Iya, sama malah yang lebih mengawasi itu ya ini bapak-bapak pecalang ini loh. Yang keliling-keliling pakai mobil patroli, terus buat announcement di rumah aja dan sebagainya. Itu waktu masih bulan April deh kayak gitu. Sekarang udah nggak terlalu gimana kan udah new normal ya. Udah pada buka juga restoran, tapi sebelumnya pada yang kayak di rumah aja. Terus mereka juga patroli sekitar jam 8 malam tuh. Salah satu pegawai restoran cerita sama aku, Mbak, kalau misalnya Mbak masih di luar nih jam 8, jam 9, nanti kalau dilihat sama pecalang diberhentiin, kenapa masih di luar gitu, kayak di razia gitu. Nggak boleh jam malam. Iya, mereka pakai jam malam. Itu waktu aku di Ubud ya, di Ubud kayak gitu. Aku nggak tahu deh kalau Denpasar gitu. Iya. So far itu sih yang aku mau tanyain ke Cika. Kamu udah jawab semuanya. Pertanyaan terakhir yang akan aku tanyakan adalah saran buat teman-teman kru kita yang terbang kayak kamu sekarang. Sarannya apa untuk menghadapi si pandemi ini biar lebih waspada lagi? Apalagi menurut aku kamu adalah cabin crew yang paling aktif terbangnya. Karena teman-teman kita yang lain tuh kayak masih di rumah, pada belum terbang. Tapi aku lihat kamu udah mulai terbang sana kemari. Jadi ada nggak sih saran atau tips buat menghadapi si pandemik ini sama penumpang juga? Saran buat penumpang gimana nih biar lebih waspada lagi ke depannya? Oke. Saran buat teman-teman sama-sama mubari yang masih terbang, ikutin aja protokol kesehatan yang harus dilakuin. Rapid test, terus kalau misalnya nggak terbang ya udah jangan kemana-mana, kita terbang aja, sering kontak sama orang, apalagi kita nggak terbang, kalau terus kita pergi-pergi kemana-mana tambah banyak lagi kan kontak lagi gitu. Terus kalau jadi carrier ya? Iya, kalau aku kan selalu kayak tanemin di otak aku tuh semua penumpang udah bawa ini kok, sertifikat kesehatan kok, udah dinyatakan bebas COVID gitu kan. Okay. Aku seenggaknya kayak dari akunya harus aku yang ngejaga. Siapa tahu mereka bawa virusnya sendiri kan, nempel di badannya atau gimana gitu kan, kita nggak tahu ya. Terus lagi cuci tangan. Terus kalau misalnya mau pakai glove ya udah pakai aja, jadi ibaratnya jadi tamengnya buat dari virus, ya udah pakai aja gitu. Masker pasti harus selalu dipakai. Terus kalau aku tuh biasa abis pulang terbang langsung mandi. Nggak kayak dulu yang leleh dulu di kasur, hapus make upnya bisa berapa lama kemudian, jadi langsung mandi, benar-benar harus bersih-bersih langsung. Terus pokoknya di kalau sempat olahraga, makanannya juga dijaga yang sehat gitu. Terus kalau buat penumpang, para tamu kami yang terhormat, tolong tamu kami yang terhormat. Terus kalau misalnya terbang, tetap tetap jaga kesehatan walaupun udah rapidnya negatif atau PCR-nya negatif, karena kita nggak tahu penyakit itu kapan datangnya. Kalau terbang di pesawat maskernya dipakai terus, walaupun tidur dipakai juga, jangan dibuka, karena kalau dibuka nanti ditegur sama pramugari. Gitu. Terus harus bersih aja sih, kalau bisa jangan ajak anak-anaknya naik pesawat, kasihan. Apalagi ya, kayaknya itu aja sih. Semoga kita semua selalu jangan pulang kampung dulu, amin. Iya, jangan pulang kampung dulu kalau nggak penting-penting banget. Terima kasih Cika sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama aku di sini.
lain kali kita ngobrol lagi ya. Iya. Oke deh, bye-bye Cika. Bye. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Bye. Bye-bye. Miss you. Miss you more. Take care. Jangan sakit kamu di sana, my baby. Bye. Bye. Dadah. Bye.